penggunaan obat untuk memperbaiki kerusakan organ jaringan yang rusak maupun terganggu akibat komplikasi dari diabetes antara lain. Konsumsi harian itu misalkan gulanya itu 50 gram, dibakar 30 atau dibakar 10 hari setelah konsumsi herbal, karena insulinnya mulai membaik, maka yang dibakar jadi naik berapa persen sehingga seger. Prinsipnya gini, ketika orang diabetes itu kenapa lemas? Karena gulanya tidak jadi energi. Nah, pertanyaannya ketika kamu seger mas, sekarang berarti gulamu itu udah mulai dibakar, walaupun masih belum banyak tapi sudah mulai ada peningkatan fisiknya tambah seger. Jadi gitu ya. Jadi kalau orang masuk herbal diabetes kok naik gulanya, ditanya seger apa enggak? Oh seger itu. Kemungkinan herbalnya mulai bekerja, insulinnya mulai membaik, sehingga ketika insulin membaik, proses pembakaran gula di dalam tubuhnya mulai lebih banyak dari sebelumnya, sehingga lebih seger. Makanya orang yang sudah suntik insulin itu kalau makan kan dia langsung suntik insulin ya. Biasanya setelah makan, sebelum makan tujuannya itu insulin itu biar ada gula yang masuk dalam tubuh, ada insulin yang membakar sehingga jadi energi. Nah, enggak pakai insulin tambahan, insulin dalam tubuhnya enggak cukup sehingga enggak jadi energi atau kalori dalam tubuh. Jadi pengobatan diabetes itu bertahapnya seperti itu. Insulin membaik, pankreas membaik sehingga insulinnya membaik, maka lama-lama sudah bisa nyabut insulinnya dihentikan. Saya nggak pernah nyarankan setelah minum herbal ini semua obat dokter dihentikan, enggak, saya nggak boleh. Makanya ketika ini saya kasih kenapa hanya 20%, karena dia mungkin masih pakai diphenhydramine, masih pakai gula dari medis, dan ini dihilangkan enggak? Ada yang ekstrim dihilangkan semuanya. Resikonya kehilangan gulanya itu tinggi, dia masih drop banget, atau ini dikurangi secara perlahan-lahan, dikurangi daripada berjalan. Yang penting konsumsinya itu sebelum makan itu konsumsi herbal, setelah makan konsumsi obat kimia. Kimia itu sebenarnya herbal juga kimia. Saya nyebutnya kimia sintetis, sebenarnya ini kimia alam, tapi umumnya herbal itu alam, obat itu kimia. Jadi kenapa seperti ini? Ya, kalau orang suntik insulin itu tidak boleh langsung lepas. Saya tahu pas insulinnya tidak boleh, juga bertahap, mulai dosisnya itu dikurangi sedikit, atau dia bertahan dulu nanti berapa lama. Makanya saya kasih kalau dia diabetesnya sudah parah, tidak boleh konsumsi itu langsung banyak. Dosisnya separuh dosis, misalkan harian pengobatan 3 kali 2 kapsul, saya sarankan 3 kali 1 dulu. Nanti seminggu dinaikkan 3 kali 2. Karena biar tubuh penyesuaian. Gambarannya gini, orang kena diabetes itu tidak tahu-tahu diabetes ya. Itu proses tahunan, numpuk masalah fisiknya itu organnya itu kualitas organnya menurun itu kan tidak serta-merta, lama. Sehingga ketika pengobatannya juga pelan-pelan. Kita juga nggak boleh klaim 1 botol sembuh, nggak boleh itu. Nah 1 botol terasa nggak boleh. Makanya prinsip kalau kita bisnis herbal, 1 botol harus terasa. Sudah ada efek perbaikan atau terasa lah, lebih seger badan saya, maka dia kan agak terus. Tapi kalau 1 botol gula saya langsung turun, itu bahaya. Karena nggak ada dokter atau ahli yang mendampingi ketika dia konsumsi. Ini saya minum 3 kali 2 sudah enak, tak bikin 5 kali 2 kali bahaya. Ini penting. Makanya herbal saya walaupun nanti bisa kerja nekat minum 3 kali 2 karena ini sedikit, maka insya Allah nyaman. Nah kita sebagai perawat sendiri kan ngerti, kita konsumsi ramu untuk keluarga sendiri kan ngerti. Oh ini karena kita butuh banyak turunnya, kita naikkan 40% tidak apa-apa.
Tapi kita ngerti kalau itu konsumsi gimana efeknya setelah konsumsi. Wah saya malah ini lemes gitu karena gulanya turunnya drastis. Nah ini milihnya mana? Milih salah satu, atau salah dua tapi yang penting ininya 20% total. Terus pertanyaannya kering atau basah gitu ya? Prinsipnya herbal itu basah atau kering itu sama. Bahkan kering basah itu secara umum jauh lebih bagus secara umum ya. Cuman kalau basah itu tidak bisa disimpan, harus segera diproduksi. Kita beli di pasar nggak ada basah, adanya sih kering. Makanya kering basah tidak ada masalah, tapi prinsipnya kita kan di rumah sambil foto tak keringkan dulu atau langsung basah boleh. Tapi kalau kering sama basah itu gramnya beda. Hitungannya kalau gram-graman itu saya pakai gini. Satu genggam ini kira-kira 10 gram kalau ada batang-batangnya. Kalau hanya daun saja satu genggam itu 5 gram. Daun-daun sambil itu daun-daun semua sambil itu 5 gram. Kalau yang ada batang-batangnya 10 gram. Kalau biji-bijian 1 sendok itu kira-kira 7 gram. Nah, prinsipnya itu yang harus diperhatikan dosisnya itu yang berisiko. Kayak tadi pemecah batu ginjal itu yang berisiko, maka dosisnya harus perlu diperhatikan. Kalau ini yang berisiko adalah menurun gulanya, maka harus diperhatikan. Kalau ini hasil paling banyak ya ini temulawak sama C2A. Ini paling banyak karena ini jangka panjang revitalisasi organnya rusak. Kemudian kalau ini juga berisiko pemecah batu ginjal. Pemecah sumbatan atau antikoagulan. Antikoagulan itu daun dewa sama nyawa itu nggak boleh banyak-banyak. Kenapa gini? Sumbatan yang ada di otak, kemudian ada terutama di otak ya. Di otak itu dia jangan sampai sumbatan itu dipecahnya itu gap. Bisa stroke nih. Gitu. Mecahnya itu atau hilangnya itu pelan-pelan, makanya dosisnya kecil aja. Untuk hipertensi pun juga ada kan nggak boleh banyak-banyak. Jadi mending penghangat atau menghangatkannya pakai vasodilator atau menghangatkannya itu pakai jaya-jayaan, bukan pakai ini ngeri loh ini. Daun dewa sama sambal nyawa itu cepat jangan memecah juga. Kalau dia tensinya tinggi, kemudian ininya kebanyakan, maka beresiko. Makanya sedikit ulangi. Logikanya maksud ya. Jadi wis kene biasanya sempit kok bisa mecahnya. Kan gini, kemudian darah dari jantung sampai pada pembuluh darah terluar itu kan dia bergerak terus lah. Pas nih mulai di dalam tubuh udah mulai lancar, di sekitar otak masih belum lancar kan dia kenceng ya, nggak bisa membahayakan. Ini ya, jadi ini sedikit, ininya sedikit. Yang banyak inilah. Kalau ini nggak usah pakai nggak apa-apa sebenarnya. Saya nggak pakai ramuan, saya nggak ada ininya. Penyakit penyerta nggak ada. Penyakit penyerta itu ini mari, insya Allah ini akan hilang dengan sendirinya. Konsepnya masuk ya, bisa dimengerti ya. Konsep diabetes dan konsep pengobatan penyakit yang lain hidup seperti ini, tidak tunggal. Kenapa saya bilang tadi tidak pengobatan tunggal? Tidak, ini sambil tetap enggak, karena kayak gini. Ada pertanyaan dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya tanya yang tadi baru saya sampaikan. Berarti kalau untuk darah tinggi itu kan bagi orang darah tinggi itu yang direkomendasikan itu tapi sedikit-sedikit gitu. Oke, ya bisa bahas sebentar lagi ya. Darah tinggi itu adalah penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, lebih banyak daripada yang diketahui penyebabnya. Misalkan karena diabetes, karena ginjal, masalah ginjal itu kan diketahui, tapi kebanyakannya enggak. Kalau dari bahasa kita seorang Islam, darah tinggi itu banyak masalah hati. Orang mengandungannya salah, tapi diutang buat darah tinggi. Gitu, darah tinggi kan penyebabnya banyak yang kita tahu. Tahu-tahu darah tinggi, padahal ginjalnya sehat, diabetes enggak ada masalah penyakit lain, tapi darah tinggi.
belum tengah, belum. Dibayar orang bulan ini belum ada. Biasanya pas awal bulan itu darah tinggi, akhir bulan darah tinggi. Hipertensi itu saya nggak bahas secara umum penyakitnya, nanti bisa dilihat di ini tak kirim. Kemudian cara belajar pengobatan atau penyakit hipertensi itu lihat di YouTube, terus cari yang channelnya dokter. Hipertensi itu kenapa? Itu insya Allah benar karena kita jabatan dokter. Jangan bukan dokter yang jelaskan, kecuali memang terapis yang udah lama, udah pengalaman bisa jelaskan. Tapi kadang hanya tadi di tanam.com misalnya itu kan nanti masalahnya. Jadi cari channel, misalkan tanya di situs minimal halo dok atau halo dokter ya. Itu isinya dokter semua yang isi. Jelaskan tentang penyakit tertentu itu insya Allah lebih bagus. Jangan pernah lihat merdeka.com ya. Jelaskan diabetes itu bahaya. Ya dia cuma nyulit juga dari tapi tidak ada koreksi dari situsnya yang dia ada penanggulangannya dokter. Oke. Ini sebagai gambaran. Hipertensi itu 90-95% kasus menderita hipertensi tidak diketahui penyebabnya. Hanya sekitar 5-10% saja dari banyak kasus hipertensi yang diketahui penyebabnya. Dan yang paling banyak adalah karena gangguan pada ginjal, maka sering juga disebut hipertensi renal. Jadi yang paling banyak itu ginjal. Dari yang 5% tadi, 90-95% tidak diketahui penyebabnya. Terus opong, orang hati dari kolbu tadi itu akan sering deg-degan, tensinya tinggi ketika dia insulin, terus sering abusi. Jadi perbuatan-perbuatan yang dia itu negatif, dia itu melanggar syariat, pasti dia akan tidak nyaman sehingga bisa jadi naikkan tensi. Nah, orang itu gemar sedekah kayak gimana, misalkan soal tensinya normal gitu ya. Promosi apa orang jualan. Hipertensi dapat menyerang pada berbagai usia muda maupun tua. Walaupun sebagian besar itu orang berumur. Faktor yang lain mungkin mulai timbulnya hipertensi yaitu usia makin tua, kejuruan hipertensi makin tinggi karena pembuluh darahnya sudah tidak sekencang atau sefleksibel untuk anak muda. Obesitas atau kegemukan itu logikanya gini, darah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, nek awake cilik karo awake gede iki luas di areanya. Ngono lho, area sing harus disuplai gitu. Makanya dia harus kencang kan. Keturunan, lemah genetik, lingkungan dari faktor geografi, stres dari pekerjaan, ketegangan kerja, konsumsi garam yang berlebihan, biasanya merusak seperti alkohol, rokok, kopi yang rendah kafein sama kopi baik. Saya tadi udah kopi baik. Gumpalan sama penyebab arteriosklerosis. Penyakit yang timbul bersamaan atau penyakit penyerta itu rematik, gout, asam urat, kencing manis. Gejalanya, komplikasinya, kemudian memahami pengobatan hipertensi lain. Memahami pengobatan hipertensi. Satu, yaitu menurunkan tekanan darah pada tingkat yang normal. Menurunkan tekanan darahnya itu gini, sederhananya gini. Dia dikasih diuretik, maka dia akan berangsur turun tensinya. Diuretik itu nanti cairan dalam tubuhnya banyak dikeluarin. Kan kebanyakan dia karena masalah ginjal, dia airnya nggak banyak keluar, nggak banyak dibuang keringat, nggak banyak dibuang kencing misalkan, sehingga jumlah volumenya darah dalam tubuh kan tinggi airnya, sehingga lebih oke daripada nek airnya keluar. Semakin airnya itu normal, konsumsi minum dan bisa keringat lagi, bisa kencing normal, itu cenderung normal. Tapi kan terlalu lama dalam tubuh numpuk dan tidak keluar lewat keringat karena ginjalnya bermasalah, tidak keluar lewat kencing karena ginjalnya bermasalah, maka tensinya bisa tinggi. Dan caranya adalah dengan diuretik melancarkan kencing. Ya tadi herbalnya yang untuk diuretik adalah apa tadi? Alang-alang, minus kucing, gagang,
daun sendok, kemudian vasodilator mengurangi kontraksi pembuluh darah, konstriksi pembuluh darah sehingga darah mudah mengalir. Intinya melonggarkan peredaran darah. Jadi tadi ketika peredaran darahnya mulai longgar, maka tekanannya rendah. Kalau banyak sumbatan maka tekanannya tinggi. Kayak selang itu ketika banyak kerak-keraknya atau nekuk-nekuk gitu kan, dia kan misalkan dibantar dari kerannya itu kan jebol. Ketika dilonggar-longgarkan maka akan lancar. Bisa juga karena lemak, jadi lemak yang menempel. Jadi kan lemak-lemak. Hipertensi itu kan pembuluh darahnya itu normalnya ini. Nah ketika ini ada numpuk-numpuk, nah, ada plak-plak gitu ya, itu maka akan terjadi hipertensi. Salah satunya karena lemak tinggi. Nah, mengurangi lemaknya itu harus sedikit. Kalau dia memang karena lemak, tambah jadi belanda. Jadi belanda itu meluluhkan lemak. Kemudian tambah sambung nyawanya juga sedikit, nggak lebih banyak juga. Ketika plak-plak yang ada di otak itu, di pembuluh darah ke otak itu banyak sumbatan, sambung nyawa kebanyakan bahaya, malah bisa stroke. Makanya sedikit aja. Yang paling utama pertama diuretik dulu. Kemudian kalau dia memang disertai kolesterol tinggi atau lemaknya tinggi, lemak darah tinggi, maka ditambah jadi belanda. Tapi jadi belanda itu sedikit aja ya, nggak usah banyak. Kecuali memang untuk pelangsing banyak tuh. Oh ini di bawah ini ya. Nah ini menurunkan tekanan darah dengan tanaman yang memiliki efek diuretik, vasodilator dan antikoagulan. Pakai jahe boleh, jahe itu lebih aman daripada semu nyawa untuk memecah tumpukan darahnya. Ada juga temu ireng lebih aman. Temu ireng fungsinya sama dengan senjoto, daun dewa, tapi lebih soft temu ireng untuk antikoagulannya. Menurunkan tekanan pembuluh darah tapi dengan vasodilator tadi ada jahenya boleh. Mengatur irama kerja jantung, efek anti analgetik dan simpatikolytik ini bukan daun dewa ya, pakainya itu yang paling kuat itu digitalis, tapi digitalis itu dilarang pada konfrey juga dilarang. Sebenarnya dilarang itu bukan itu nggak berkhasiat, cuman pemakaian kebanyakan bahaya, makanya boleh pakai konfrey sama atau digitalis. Digitalis kayak apa? Nanti cari. Konfrey kayak apa? Konfrey itu saya dulu pakai konfrey juga untuk asam urat. Resep asam urat saya waktu itu sate kola, sambiloto, temulawak, konfrey lada. Sekarang tak ganti sate diwala, sambiloto, temulawak, daun dewa, lada hitam. Konfreynya tak hilangin karena badan pom nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kebanyakan bahaya. Termasuk tapak doro tidak boleh sekarang. Albibet itu dulu ramai karena tapak doro dilarang. Padahal bagus sekali tapak doro. Cuman kalau kebanyakan itu bikin orang mual. Saya tahunya tapak doro bagus untuk diabetes. Ada terapis di Seminta, terapi khusus diabetes. Kesana semua hanya dikasih tapak doro dan banyak sembuh. Akhirnya tak pakai. Jadi saya banyak pakai beris seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya pakai membersihkan kandungan itu satu tanaman yang itu dari resepnya itu dari dukun aborsi yang sudah tobat. Saya dikasih resep itu dan tidak saya buka di sini ya. Ini benar-benar tidak boleh. Guru saya jangan sarankan siapa-siapa Pak kalau tidak kenal. Maksudnya saya kenal dengan tapi jangan sekarang lah. Karena itu dipakai wanita hamil 6 bulan itu bisa luluh. Ini udah 6 bulan bisa luluh. Wong dipakai